Bisa seorang bocah perempuan berusia 5 tahun ditemukan warga dengan kondisi kaki terikat rantai besi di rumahnya di Kabupaten Mesuji, Lampung. Perlakuan tidak manusiawi ini ternyata dilakukan oleh kedua orang tuanya sendiri. Dari jam 3 malam nggak makan nggak minum. Waduh, nggak makan nggak minum. Enggak, emang dari tadi ngomong. Warga pemukiman kelompok Karya Tani, Kecamatan Mesuji Timur Mesuji, berupaya membebaskan seorang bocah perempuan yang kakinya terikat rantai besi di rumahnya. Bocah berusia 5 tahun ini dirantai kedua orang tuanya sendiri. Dari hasil pemeriksaan sementara polisi, bocah perempuan merupakan berkebutuhan khusus. Kedua orang tuanya sengaja merantai kaki anaknya di rumah karena ingin mengantar anak kedua mereka untuk pergi berobat ke salah satu rumah sakit di Kabupaten Lampung Tengah. Saat ini kedua orang tua korban masih berstatus sebagai saksi. Ayah korban masih diamankan di Polres Mesuji, sedangkan ibu korban dipulangkan lantaran pertimbangan kondisi anak kedua yang berkebutuhan khusus. Jadi dengan inisiatif kedua orang tua korban itu merantai dikarenakan menurut dari keterangan kedua orang tua korban, anak yang pertama berinisial S ini pecicilan atau lebih aktif dari orang-orang yang biasanya, sehingga karena tidak mau merepotkan tetangga atau warga sekitar, mereka punya inisiatif untuk merantai dengan tujuan untuk membatasi ruang gerak korban berinisial S tersebut. Mereka meninggalkan anak mereka dengan membekali 2 potong roti dan juga segelas air dan segelas kopi. Sementara itu, penemuan bocah malang ini diketahui setelah sejumlah warga mendengar suara tangisan dari dalam rumah yang terkunci dari luar. Warga kemudian mendobrak pintu dan mendapati bocah malang tersebut. Setelah saya intip dari celah lubang rumah itu, benar anak itu diikat pakai rantai. Di rantai itu sejak kapan, Pak, diikat itu, Pak? Kalau bahasa tadi tetangga dari jam 3:30, jam 3:30 itu udah ditinggal sama orang tuanya, kerja kemana nggak tahu. Anak itu diikat di dalam rumah, dikunci, gembok semua. Polisi masih mendalami dugaan penganiayaan dan tindak kekerasan terhadap anak tersebut. Polisi juga telah menggandeng lembaga terkait untuk melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews. Seorang ibu rumah tangga tewas bersimbah darah di dalam rumah di kota Cimahi, Jawa Barat. Dugaan kuat korban dianiaya hingga tewas karena ada luka di bagian kepala. Warga di Gang Anggrek, Kelurahan Utama, Kota Cimahi, dikejutkan dengan kematian Tati Muriati. Perempuan berusia 55 tahun tersebut ditemukan bersimbah darah dalam rumah oleh salah satu anggota keluarga mereka. Tim Inafis dan penyidik Satreskrim Polres Cimahi langsung menggelar olah TKP dan memeriksa sejumlah saksi. Hasil penyelidikan sementara polisi menduga perempuan pemilik warung dan rental PlayStation ini menjadi korban pembunuhan karena ada luka di bagian kepala. Ada orang di dalam kayak orang pakai hoodie putih, kayak orang pakai hoodie putih Di dalam. ngelewat lari. Cuma ngelewat lari, lewat mana? Ke atas atau? Dari ini. Dari pintu samping. Tapi nggak ngeh siapa di dalam. Terus saya langsung lari ke atas ke anaknya. Sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan apakah ada dugaan peristiwa pidana sehingga menyebabkan jenazah ini meninggal dunia. Namun yang jelas yang kami bisa lihat terdapat luka yang berada di bagian kepala. Saat ini, jasad korban kemudian diotopsi di Rumah Sakit Sartika Asi Bayangkara Polri, Kota Bandung. Dari Cimahi, Jawa Barat, Yuwono melaporkan. Ya, pemirsa, sebuah kerangka manusia di saluran air gegerkan warga di Gang 4, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat. Ya, kerangka tersebut ditemukan petugas yang tengah melakukan normalisasi selokan sedalam sekitar 70 cm. Punya gigi itu aja, punya itu. Nah, kalau patung ada giginya, ini dia. Warga digegerkan dengan penemuan kerangka manusia di saluran air di Gang 4, Karanganyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, Senin sore. Kerangka terdiri dari tengkorak kepala, tulang rusuk, tulang lengan, serta kaki. Menurut Ketua RT setempat, kerangka ini pertama kali ditemukan petugas SDA yang sedang melakukan penggalian normalisasi saluran air sedalam sekitar 70 cm. Awalnya dikira hanya potongan tulang hewan, namun setelah digali ternyata kerangka tulang manusia.
Dugaan kerangka manusia pun diperkuat dengan temuan sebuah batu nisan bertuliskan aksara Cina di dekat kepala kerangka. Kelihatan tulang belulang itu kerangka manusia ya? Kerangka manusia. Langsung dilaporin sama petugas. Kaki, tangan itu pala itu katanya kuburan Cina. Guna penyelidikan lebih lanjut, kerangka manusia tersebut dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang remaja di bawah umur di Kota Bekasi, Jawa Barat mengalami luka serius usai ditusuk oleh orang tidak dikenal. Ya, korban ditusuk usai bermain futsal dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Dari rekaman video amatir milik warga yang viral, korban yang masih remaja di bawah umur mengerang menahan sakit usai ditusuk dengan senjata tajam di dada oleh orang tidak dikenal usai bermain futsal bersama dengan sepupunya di Jalan Perwira Bekasi Utara, Kota Bekasi. Korban Reza, 14 tahun, langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Casbul Abdul Majid, Kota Bekasi karena banyak mengeluarkan darah. Kejadian berawal pelaku yang datang seorang diri, tiba-tiba mendekati korban dan menusuk benda tajam ke dada usai korban bermain futsal. Selanjutnya pelaku melarikan diri. Selesai melaksanakan futsal, terus tiba-tiba ada pelaku yang tidak jauh dari situ, kemudian teriak-teriak, gua tusuk lo, kayak seperti itu. Dan kemudian karena memang kejadiannya cepat, yang bersangkutan tidak bisa menghindar, kemudian terjadilah itu. Nah, antara korban dengan pelaku memang menurut keterangan dari beberapa saksi yang kita mintain keterangan tidak saling kenal. Pasca kejadian, petugas Polsek Bekasi Utara bersama dengan tim identifikasi Polres Metro Bekasi Kota langsung melakukan olah tempat kejadian perkara, memintai keterangan korban dan sejumlah saksi, serta mengamankan sejumlah barang bukti di lokasi. Pelaku yang sudah diketahui identitasnya kini dalam pengejaran petugas gabungan dari Polsek Bekasi Utara dan Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Kita beralih ke Jawa Timur, di mana seorang petugas SPBU di Sampang ini terluka parah dianiaya sekelompok pemuda dengan senjata tajam. Motifnya pelaku kesal karena barcode pembayaran BBM tidak bisa dipindai. Rekaman CCTV menunjukkan seorang petugas SPBU di Jalan Raya Camplong, Sampang, Jawa Timur diserang sekelompok orang. Para pelaku menganiaya korban dengan senjata tajam hingga korban terluka parah. Peristiwa bermula saat pelaku mengisi BBM, namun barcode pembayaran tidak bisa dipindai. Pelaku pun marah-marah dan cekcok dengan korban. Kemudian pelaku bersama teman-temannya menganiaya korban dengan celurit dan senjata api. Penganiayaan berakhir saat pemilik SPBU datang melerai. Ya kan pakai barcode itu mas, barcode-nya mungkin kurang jelas, jadi gimana itu? Gak masuk. Iya, gak bisa di scan kan. Terus udah cekcok lah, ngajak carok gitu orangnya. Biasanya bisa kok nggak bisanya. Ini gimana, gak lihat apa gimana katanya, kata Mas Jari. Terus sementara untuk barang bukti kita belum bisa mengamankan, namun kita bisa mengorek dari CCTV yang ada di lokasi tersebut. Akibat perbuatannya, para pelaku terancam hukuman berat. Dari Sampang, Jawa Timur, Fatur Rahman, iNews melaporkan.